Bang. Berarti Manusia, Kakang Bang. ini ya, kalau Kakang ini masih pilih-pilih, berarti Kakang belum muhibin sejati. Karena apa? Karena sudah jelas Kang perkataan barang siapa yang percaya dengan Al-Quran tapi tidak percaya dengan Habib maka sesat. Ini kata Akang ya. Barang siapa yang tidak Jadi kata Kang mendoakan Ahmad nih ya. Habib, barang siapa yang tidak percaya dengan Habib sesat. Ya maksudnya ini kata Akang. Maksudnya kalau saya sih nggak pernah denger ya. Kalau saya sih ngedengar dari Akang ini sekarang. Loh, maksudnya kan gini, kalau Kakang memang betul nggak pernah mendengar seperti itu, kemudian Kakang itu mencintai Habib, muhibbin, wah saya curiga jangan-jangan Kakang ini penyusup. Penyusup apa nih? Ya penyusup pura-pura menjadi muhibbin. Kalau saya bukan nggak begitu, saya sekarang saya punya guru. Saya punya guru dulu. Masuk zaman saya mondok ya. Oh, berarti Kakang ini mukimat ya? Mukimat ya itu nama saya Haji Imanuddin. Oh, oleh karena itu saya kasih tahu agar Kakang ini tobat, cepat percaya dengan Habib. Barang siapa yang tidak percaya dengan Habib kafir. Ya, saya juga bingung Bang, kalau saya harus percaya. Saya tuh tadinya cinta sama Kiai Haji Imad. Cinta banget. Cuman pas saya bingung saya suruh ngakuin Roma Irama jadi wali. Jangan Saya Kang, jadi di situ saya ngerti. jangan Kang, dengarkan baik-baik. Kakang jangan percaya Kiai Imad, harus percaya dengan Habib. Karena apa? Barang siapa yang tidak percaya dengan Habib kafir. Iya, habis saya Dengarkan baik. mau percaya Kiai Imad tadinya. Saya tuh udah cinta nih sama Kiai Imad. Tahu-tahu Jangan Kak, ini saran dari saya, Kakang tolong jangan percaya dengan Kiai Imad karena Kiai Imad tidak percaya dengan Habib. iya, saya bingung lah malah lebih percaya. Dan sudah Saya harus lebih percaya dijelaskan dan Roma sudah Irama kan saya dijelas. jadi bingung. Jangan percaya Kiai Imad, Roma Irama, Kaibas, jangan harus percaya dengan Habib karena barang siapa yang tidak percaya dengan Habib maka kafir atau sesat. Iya. Kalau saya ngangkat jadi wali Roma Irama, Roma Irama belum pernah ngambil rapot saya mau percaya walinya gimana? Jangan Kakang kok bicara tentang Roma Irama sih. Kalau Kakang percaya dengan Roma Irama, nggak percaya dengan Roma Irama kan nggak sesat Kang, beda. Kalau Kakang nggak percaya dengan Habib kafir lu Kang. Ada nggak kalau Roma Irama kan gini, nggak pernah gini Kang. Barang siapa yang tidak percaya dengan saya maka itu sesat, nggak ada Roma Irama seperti itu. Atau Roma Irama menyatakan barang siapa yang tidak percaya dengan saya kalau saya ini seorang wali maka dia kafir. Roma Irama tidak pernah bicara seperti itu Kang. Ya Betul ini enggak, katanya Kang? kalau Betul katanya enggak? Roma Betul Irama bilang begitu kalau percaya. Kayak tadi kalau nggak percaya nggak yakin sama Roma Irama wali berarti kafir. Nggak ada Roma Irama bicara tentang itu. Nah itu bicaranya sama Barang saya siapa di yang tidak telepon kan percaya kalau dengan Bang Ahmad kan nggak barang tahu. siapa yang tidak percaya dengan saya maka dia kafir. Tidak ada Roma Irama seperti itu Ya Kang. itu. Saya juga tadi kan saya percayain Akang tuh tadi kata Akang bilang Habib ngomong begitu sama Akang. Nah kalau Roma Irama ngomong sama saya begitu. Oh itu kan cuma 2 orang. Kalau 2 orang saya nggak percaya Kang. Beda. Kalau Habib ini kan disampaikan kepada umat Kang, kepada jemaahnya Kang. Gimana Kang? Iya, Roma Irama disampaikan ke saya gimana? Nah iya, kalau Roma Irama kan langsung cuma bicara 2 orang dengan Kakang. Saya nggak percaya, berarti bohong Roma Irama itu. Ya. Nah iya kan. Kalau yang Habib ini asli Kang. Kalau yang Habib ini asli murni Kang, murni asli. Dia bicara di depan umum Kang, di depan umum loh, di depan umum, di depan jemaah banyak Kang. Barang siapa yang tidak percaya dengan Habib sesat. Betul kan. Terus kan itu kan juga siapa? Kalau Kiai Hasyim Asy'ari juga Kiai Hasyim Asy'ari terus mereka juga menyatakan depan umum gitu masalah nasab. Jangan Kang, jangan. Sekarang ini saya tidak bicara tentang nasab Kang. Kang, saya tidak bicara tentang nasab. Yang saya bicara sekarang ini adalah barang siapa yang tidak percaya dengan Habib kafir sesat. Ya saya dibilangin begitu sama Roma Irama juga, makanya saya bingung.
Jangan, makanya Kakang ini ya, kalau Kakang ini pingin menjadi seorang wali Kang, maka cepat-cepatlah Kakang datang ke Yaman Kang. Kalau saya ditawarin masuk PWI katanya ya, itu pemilihan wali Indonesia. Nggak ada Kang, kalau PWI itu nggak ada wali. Barang siapa orang yang tidak punya guru, maka kalau dia pergi ke Yaman, dia tidak akan pulang setelah dia akan menjadi seorang wali. Oleh karena itu secepatnya Kakang pergi ke Yaman agar menjadi seorang wali, bisa menurunkan rantai emas Kang. Ini yang bicara Habib, kalau nggak percaya sesat Kakang. Iya, saya juga dibilangin begitu sama Rhoma Irama. Kalau nggak percaya saya wali, kamu sesat. Saya makanya bingung, saya bilang, aduh. Loh, kalau cuma bicara dua orang itu saya nggak percaya. Beda kalau dengan Habib. Dengan Habib ini kan disampaikan di depan umum Kang. Yang jadi masalah, saya juga gimana mau percaya urusan tesisnya Imad, karena yang bikin cuma Imad sendiri. La ilaha illallah Kang. Kakang ini jangan percaya dengan Nah, Kiai Akang aja Imad. nggak percaya nih omongan Kalau saya gini ini. Kang, loh Kakang ini jangan percaya dengan Kiai Imad. Jangan Kang. Jadi Jangan. gitu, Kang. Ini Nah, Akang- ini saran Akang kan saya tadi kan untuk bilang, Kakang. Ini saran saya untuk Kakang. Kakang ini secepatnya percaya sama Habib. Karena kalau Kakang tidak percaya dengan Habib, maka Kakang sesat atau kafir. Iya, saya dibilangin sama Rhoma Irama sama Imad, kalau nggak percaya bahwa ya, Rhoma Irama wali, maka ente sesat, katanya begitu. Kang, kalau Kakang itu cuma di telepon, Kakang tadi kan bicara katanya di telepon, saya nggak percaya, cuma itu kan cuma di telepon, wah nggak percaya. Lah ya Akang nggak percaya nggak sih? Seandainya Rhoma Irama ini bicara langsung di depan umum, di depannya itu aja ada jemaah, saya percaya. Seperti Habib. Habib dia akan di depan umum, di depan jemaah kan. Nah iya, sekarang yang itu yang apa yang menyatakan tesis itu cuma Imad doang sendiri. Saya gimana harus percaya Kang, sekarang ini ya saya sekarang ini saya nggak mau bicara tentang tesis nggak mau. Sekarang ini saya mempromosikan Habib. Barang siapa yang tidak percaya dengan Habib, kafir, sesat. Sekarang ini saya mempromosikan Rhoma Irama sama Haji Imad, Kang. Karena saya Kang, kalau Kakang mempromosikan Rhoma Irama, Kakang mempromosikan Rhoma Irama, kemudian Kakang tidak percaya dengan Habib, maka Kakang sesat. Iya, kalau Akang nggak percaya sama Kiai Imad sama Rhoma Irama sebagai wali, Akang yang sesat. Bukan, saya nggak percaya kalau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kang Lapindos, Kakang percaya dengan Habib nggak? Kalau sampean nggak percaya dan Habib, sesat Kang Ahmad di sampean. Sumpah, yakin. Sama Kiai Imad, saya pasang namanya Kiai Imanuddin. Kan, ini loh, Kakang saja percaya, kamu ini muhibin katanya percaya sama Habib, tapi dengan perkataan Habib tidak percaya, berarti Kakang ini sesat. Kalau Akang bilang saya suruh percaya sama Habib, saya saranin Akang percaya sama Kiai Imad. Karena dia sudah Untuk membuat apa tesis. saya nggak mau Kang, saya nggak mau percaya dengan Kiai Imad karena saya lebih percaya sama Habib. Pertama, kenapa saya kok percaya dengan Habib? Kalau saya nanti meninggal, kalau ditanya oleh malaikat marrobuka wa man nabiyuka wa imamuka wa kiblatuka, tinggal saya simple jawabannya Habibi al-Haddad. Ngapain kita cari ruwet-ruwet? Yang simpel aja bisa kok, ngapain yang juga cari ruwet-ruwet? Iya, kalau kita nggak sholat kan, kalau kita nggak sholat, nggak puasa, nggak membaca Al-Quran, kita tinggal minta surat sama Habib, surga kan. Jadi insya Allah kalau dikasih surat amalan, dikasih ratik, insya Dulu Allah. ini bukan surat amal, ini bukan surat amalan, bukan kan. Kalau Kakang meninggal ya, kalau Kakang Yang saya mencintai bingung- Habib, nanti minta surat loh gitu loh. Langsung surga Kang, surga tempatnya Yang bukan saya neraka, bingung, Kang. kalau saya kira-kira kalau saya sholawatan pakai lagunya Rhoma Irama, kira-kira saya masuk surga nggak? Kang, Rhoma Irama ini udah loh Kang, dijual. makanya ini saran saya Kang, untuk apa kita mengharapkan syafaat Rasulullah padahal syafaatnya Habib lebih besar Kang. Ayo gimana?
Kok repot-repot Kakang? Pokoknya marilah kita sama-sama menjadi muhibbin sejati kan, agar kita kelak mendapat syafaatnya Habib. Amin, semoga kita dapat syafaat Rasulullah ya. Semoga dosa-dosa kita diampuni. Lu, Kang, jangan mengharap syafaat Rasulullah, Kang. Kita tinggal mengharap syafaatnya Habib. Kalau ditanya nanti siapa marbuka, siapa Tuhanmu, tinggal jawab Habibi Al-Haddad, Kang. Ya, beres. Iya, Ayo Kakang mau jawab apa lagi? Mau jawab apa lagi Kakang? Ayo, ini akunnya namanya Kiimatuddin. Ternyata followernya sedikit, kopla ini. iya. Saya saking cintanya tuh sama Kiai Imad tuh. Emang Kalau ya, bisa Kakang, ini memberikan saran, syafaat ini kan? saran saya kan. Ini saran saya dari saya, Kakang tolong cabut kalau Kakang itu mencintai Kiimat. Lebih baik Kakang mencintai Habib. Kalau barang siapa yang tidak percaya dengan Habib, Kang, ya sesat-sesat Kakang. Kalau saya mencintai Kiai Imad nggak sesat tuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sama mencintai sesama umat nggak apa-apa, Kang. Kita nggak boleh memberikan rasa benci. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita mengejar syafaat, lain lagi urusannya loh, Kang. Lah Ah, iya, betul, saya- betul, kalau betul saya itu. suruh ngejar syafaatnya dari wali Romai Rahman. Saya bingung makanya. Kang, Apakah sama kalau yakin Kakang Bang itu Romai Rahman bisa memberikan syafaat? Lah saya Enggak bisa, Kang, enggak bisa. Yang bisa memberi syafaat nanti itu Habibi Al-Haddad. Benar. Kalau ke Rasulullah tuh rasanya kejauhan ya Ustadz Ahmadi ya. Kejauhan. Kejauhan, Kang, kejauhan. Makanya Mending kalau yang- mukimat ini kan, kalau nanti meninggalnya ditanyanya sama malaikat kuruwat, marrobuka, siapa Tuhanmu? Jawabnya Allah. Romai Wa Rahman. nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad. Wa imamuka, siapa imamu? Ya pasti Al-Quran. Wa kiblatuka, siapa kiblatmu? Ya mesti Baitullah, kan gitu. Kalau menjadi muhibbin simpel, Kang. Wa marrobuka, siapa Tuhanmu? Habibi Al-Haddad. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Habibi Al-Haddad, kan enak kan. Kalau nggak gitu ke yang lain juga bisa kok. Imanuddin Ustadz Ahmadi bisa. ke Muhdor gitu. Imam Muhdor. Loh, Oh, iya, bisa. Imam Muhdor itu kan, kalau Imam Muhdor itu kalau Kakak mau terbang. Iya. Jadi kalau Kakang pingin ke Roma, punya keroma seperti keromanya Mak Lampir, ya harus panggil namanya Al-Habib Al-Muhdor. Enggak, Ustaz. Ane mau Ayo ngobrol. gimana? Enggak, Ane sih mau ngobrol Ya, aja. ngobrol apa lagi, Kang? Saya ini sudah serius. Terus terang, Kang, saya ini bukan 100 serius lagi, 1000 serius. Berarti untuk saat ini kita harus jadi muhibbin yang konsisten ya nggak sih? Harus Oh, konsisten. betul itu harus. Itu Biar aman. harus Kang, harus. Makanya Aman fit dunia mukimat ini. Ya, mukimat ini cepat sadar semuanya kalau ingin mendapat syafaat dari Habib. Iya, Kang. Ayo gimana Kang, gimana lagi. Alhamdulillah, Kang udah dapet syafaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kang Joko percaya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kang Joko Mulyo, percaya Habib enggak? Jangan tanyanya jangan begitu Kang Habib itu Ahmadi. Harus percaya tahu. Ahmad, harus percaya sama Habib. Jangan ditanya kayak gitu. Kang Joko, kamu mulai Ya sekarang enggak Kang, harus percaya. saya tanya dulu. Enggak, saya tanya dulu. Kang Joko percaya enggak dengan Habib? Percaya enggak dengan Habib? Habib apa Bang Ahmadi sudah dicabut Kang Joko, tempatnya. Kang Joko percaya enggak dengan Habib? Aku nggak tahu Habib itu apa. Lu kalau Kakang tidak percaya dengan Habib, maka Kakang ini sesat atau kafir? Wah, sesat. Habib itu apa? Makanan.
dicabut ini sumpahnya. Awas lo laknat. Tanam, dengarkan baik-baik Tanam. Kalau Tanam tidak percaya dengan Habib, maka Tanam ini adalah bagian dari orang yang sesat. Saya percaya kepada Habib bahwa beliau adalah jurat Rasulullah. Oke, kalau Tanam percaya dengan Habib, maka Tanam harus percaya bahwa rukun Islam itu ada 6 Tanam. Maka Tanam sesat, menyesatkan. Apa jangan menciderai ya kan? Memang ya dalam Islam itu disarit ada yang namanya sumpah itu dalam Islam. Tanam itu sesat, dalam syariat ada yang Tanam, dengarkan Tanam dengarkan baik-baik. Sekarang ini bukan bicara tentang nasab, tentang sumpah. Yang kita bicarakan sekarang ini, saya mempromosikan Habib. Barang siapa yang percaya dengan Al-Quran tapi tidak percaya dengan Habib, sesat. Barang siapa tidak percaya dengan Habib, maka kafir. Barang siapa yang mengkoreksi Habib, memang di dalam Islam ini yang namanya sumpah itu ada ya dalam syariat ya kan, tapi jangan sembarang sumpah. Sekarang ini saya tidak bicara tentang sumpah. Yang saya bicarakan adalah barang siapa yang tidak percaya dengan Habib maka kafir. Barang siapa yang mengkoreksi Habib maka dia orang kafir. Mengkoreksi Habib sama iblis. Baik itu jurat Rasulullah. Terus kenapa? Oh iya, Harus sama dengan iblis lu. harus Justru itu Tanam. dengan iblis kamu. Justru itu Tanam. Oleh karena itu saya mempromosikan Habib-Habib sekarang Tanam agar mukimat ini Tanam sadar Tanam. Karena barang siapa yang tidak percaya Habib kafir Tanam. kafir ya? Wah, Anda ngomong sendiri itu kayaknya tuh. Hati-hati loh. Kamu sesat ya? Makanya lu saya Hati-hati, percaya kamu sama tuh sesat. Habib. Saya percaya kok sama Habib. Gimana saya mau dibilang sesat? Gimana Tanam ini? Saya memang percayain bahwa Habib itu jurat Rasulullah. Apa? Ada apa yang Sesat salah? dan menyesatkan. Salah sesatnya. Di mana kafirnya? Kami ini sesat, Nam. Iya, sesatnya Gimana kalau kafir? Anda tidak mempercayai Tanam. Dulu Anda mengkoreksi Habaib, meskipun Habaibnya itu salah, Anda sama dengan iblis. Makanya mulai sekarang, ayo kita jadi muhibin yang konsisten. Goblok lo. Siapapun itu gelarnya, siapapun itu lamanya, apapun itu lamanya, kalau itu bertentangan dengan syariat, jangan ditiru, jangan diambil. Tanam ini sesat ini. Sejak kapan lanjut sesat, Nam? Nah, jangan pernah mengkoreksi Habib. Kalau Anda mengoreksi Habib sama dengan Dajjal, sama dengan iblis. Siapa nggak boleh itu ini Lo, Nam. Ini sesat, yang Nam. mencintai para baik. Kenapa kamu itu jadi sesat ini? Nam. Hah? Begini Pak, yang Mereka tidak maksum loh. Siapa yang ngatain jurat Rasulullah? Gimana? Kamu sesat, Nam. Gimana si Abi? Gimana si Abi? Tunggu Anam. katanya Gimana? yang nggak percaya Habib itu kafir. Kalau saya kurang setuju begini. Bukannya kita nggak percaya, tapi terkadang ada Habib itu pernah saya temui nih. Yang pertama, ada Habib itu dia Habib dari secara keturunan, tapi dia itu pacaran, bahkan dipublish gitu loh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan dikoreksi. Siap, jangan dikoreksi. Si Abi dengarkan baik-baik si Abi, dengarkan baik perkataan saya baik si Abi. Barang siapa yang berani mengoreksi Habib, kalau dia bukan FKI berarti dia Dajjal. Itu hadisnya riwayat apa dulu? Hadis riwayat Imam Muslim, Al-Bukhari apa? Kakang jangan kamu itu tanya sesat itu sih. hadis Habib. Kakang jangan tanya hadisnya hadis apa, riwayatnya siapa. Jangan ini yang bicara Habib, Kang. Kalau Kakang nggak percaya sama Habib, sesat Kakang. Siap, Zaman sekarang ini gua jawab ya tadi ya.
Ya, gue jawab ya tadi ya. Anda apa? Anda Apa tadi? apa? Melihat apa tadi? Apa? Yang kedua, Ih, Tanam. kalau kita melihat dari segi keturunan di Indonesia ada yang namanya Habib apa? Justru di Arab yang mayoritas Nabi pun itu dia berasal dari Arab. Orang Arab aja yang mungkin mereka itu ada keturunan, mereka itu tidak mengaku-ngaku Habib. Bahkan mereka nggak bilang mereka itu Al-Idrus dan lain-lain. Dan mereka tidak mengatasnamakan mereka itu keturunan. Jadi sudah kalau keturunan mereka juga nggak tahu. Oh, Terus, siapi lain. Tapi Kan ya di tapi Arab. gini Indonesia siapi gini kita jangan bicarakan yang di Arab. Kita yang bicarakan sekarang ini yang di Indonesia. Barang siapa yang tidak percaya dengan Habib ya maka sesat atau kafir siapi. Ya, saya Istilahnya percaya apa? Habib itu Maksud ada. itu istilahnya apa? Tapi tidak ada kewajiban kita itu harus menghormati, menganggap mereka itu segalanya seperti Nabi. Enggak, kan Nabi pun itu ketika dia mau dihormati dengan sampai para sahabat itu mau sujud-sujud ke dia, Nabi itu bilang jangan. Saya nggak perlu yang kalian sebut. Ya siapi waras Ini ada saya jujur. ini Saya cuma menghormati ini ada bendera taping di Indonesia kalau bawah. pas bagian lagi upacara. Emang Haji siapa ini yang ada taping di tahu, bawah Haji. Gimana Api? Gimana? Silakan kalau mau. Jadi gimana Pak? Artinya gini Kang, kita sebagai umat muslim yang berada di Indonesia ini, pertama kita harus percaya dengan semua perkataan Habib. Karena sudah jelas sangat gemblang. Siapa begitu? baik Habib. Anda Baik, dengarkan Kalau Anda kayak baik-baik gitu, dulu. kalau Dengar dulu. Jangan kepanasan, tanam. Iya, silakan. Karena itu sudah jelas Tanam, perkataan Habib, barang siapa yang tidak percaya dengan Habib lah, ini harus dari kata-katanya harus dimaknai dulu. Harus dimaknai dengan jelas. Artinya baik Habib yang bodoh, yang jelek, yang alim, yang gak alim. Berarti kalau sudah mengatakan Habib, berarti itu sudah menyangkup semuanya. Tanam. Jadi barang siapa yang tidak percaya dengan Habib, maka sesat atau kafir anak. Sesat kalian. Kalau Anda tidak percaya dengan Habib, maka kafir kalian. Oleh karena itu, semua perkataan Habib itu adalah betul. Rukun Islam itu ada 6, betul. siapa? Mi'raj 70 kali itu betul. Kalau Anda memprotes perkataan Habib, apa yang Habib sampaikan, kalau Anda bukan PKI berarti Anda Dajjal. Orang ya kayak gitu ya, Dajjal ya, mirip kayak Hawarid slow. Assalamualaikum Bang Tanam. Aku bersamamu Bang Tanam. Assalamualaikum. Bang Tanam. Kalau ada perempuan ya supaya syahwatnya turun dipegangin itunya susunya Bang Tanam masih di mana Bang Tanam? Saya juga dekat dengan Habib ini. Bang Tanam harus masih di mana? diikuti itu Apa? Bang Tanam dari mana? Dari tadi. Dari Kalimantan, dari Pontianak. Kalau saya dari Jawa Timur Bang, tepatnya di bawah lereng Gunung Semeru. Alhamdulillah dengan izin Habib, ini Gunung Semerunya sudah aman. Kemarin juga mau meletus Bang, itu karena sama Habib itu jangan dulu bilang gitu sama Allah, jadi nggak jadi meletus ini. Jadi kalau ada musibah apa aja itu Allah itu menurunkan bala musibah itu harus ada izin sama Habib dulu. Izin Habib ya, Penjelasannya itu maksudnya kayak gini. Ini maksudnya kayak gini. Nih. Allah itu selagi masih ada kekasihnya di situ, maksudnya tidak ingin Allah itu menurunkan bala. Nah,
Wah, bohong kamu, bohong kamu. jangan Habibnya koreksi nggak ngomong perkataan Habib. Nggak boleh. Nam. Yaman aja tuh Nam. Allah nggak bikin ya Yaman tandus itu karena banyak Habib di situ Nam. Yaman tuh subur, makmur. Di Yaman tuh Nam. Aduh ya Allah, karena menghormati Habib tuh Nam. Oh berarti Yaman kamu, wah kamu kurang ajar sama Habib, kurang ajar sama Habib kamu. Sih ada angin itu, lalu orang yang beriman meninggal kayak gitu. Tanya itu Enggak. Kamu kurang ajar sama Habib. Kalau nggak percaya kamu pikir tanya, berarti Yaman tanya jadi sama berkati ya? ini Nam. Ini Muhyiddin sejati Nam. Ini Muhyiddin malah ada sejati. wali dari Tarim loh Nam. Assalamualaikum warahmatullahi Ada wali dari wabarakatuh. Tarim loh Nam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali. Sudah 2 hari ini aku taslim dan insya Allah aku merencanakan nanti mengajak para habaib 5 tokoh-tokoh walinya dihaulin di Irak atau di Madinah atau di Mekah. Gimana Nam? Ayo Nam. Karena kalau lihat di Solo itu barokahnya luar biasa, apalagi di daerah Njitnya. Insya Allah, masya Allah pokoknya dah. Ayo Nam. Jadi kan beliau itu mengaku Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa. Kalau setahu saya makam Ahmad bin Isa itu kan yang di pintunya perak itu tuh, yang di Irak itu. Nah nanti rencana saya ajak haul di sana. Ya ibarat di Madinah atau di Mekah pun nggak ada yang melarang, karena kalau ada yang melarang nanti Habib Bahan suruh maju. Njit aneh, beres semuanya. Percaya kan Nam, kalau room sini itu mempromosikan Habib Nam, kamu percaya kan? tapi caranya halus ya. Caranya halus ya. Halus gimana? Kita nggak pakai tepung kok. Kita nggak pakai pedang kok halus. Tanam jadi Muhyiddin yang baik Nam. Jadilah Muhyiddin yang baik. Dia itu Samsu, dia itu Al-Qadri sampai jadilah Muhyiddin gimana? Ini kebeb ini. Anda ini caranya halus. Al-Qadri enggak, aku yang percaya dikatakan ini. oleh Habib melalui Jadi nanti kalau haul di Mekah atau Madinah, insya Allah luar biasa dah pokoknya dah. Alhamdulillah lah kalau kalian bisa yang baik anjuran Rasulullah. Tanam di Yaman itu Nam, betapa indahnya Yaman Nam, karena memuliakan para zuriyah Nabi. Pasir-pasir jadi berlian Nam, tai-tai aja jadi emas. Makanya Tarim, makanya Tarim itu nggak perlu tambang emas Nam, karena sudah diberkati. Hanya dengan tai saja sudah jadi emas. Oh gitu ya Bang. Tapi kok pada kesini Bang, ke Indonesia, gue heran Bang. Bagaimana? Ini hati-hati nih kalau sudah mulai ngoreksi Habibnya nih, hati-hati ini udah mulai ngoreksi Habibnya sambil giginya ngegegep di Habibnya. Hati-hati. Mulai berani nih ngoreksi Habibnya ini. Tirulah Yaman, jangan pernah ngoreksi Habib biar menjadi negeri yang subur makmur. Tiap hari bisa hujan susu ya Satria ya. Hijau, tiap hari ada hujan susu. Kenapa Anda bilang setiap hari hujan susu di negeri di mana Habib diturunkan, disitulah keindahan begitu mempesona. Mana kabarnya semuanya teman-teman? Alhamdulillah sehat. Bayangkan tiada negeri seindah Yaman di mana para habaib dimuliakan. Indah, sangat indah ya Nanam. Sangat indah, mutiara berserakan, tai-tai jadi emas. Anda kayak bilang kayak gitu, tai-tai jadi emas, apa maksudnya? Bego. Enggak apa-apa sambil kerja Mas ya. Ajar sama Habib, mulai berani kurang ajar sama Habibnya. Tanam sudah mulai kurang ajar sama Habibnya.
Ini Tanam ini gimana kok nggak percaya sama Kapip ini? Waduh. Dibilang mas sambil seduh kopinya Kang Mas, dibilang bego. Aduh. Istighfar kamu Nam. Aja halal, kencing halal. Mana Nam? Walat dari kamu Nam. mulut Habib itu sebuah kebenaran Tanam. Kamu nggak boleh koreksi. Hukumnya tetap mengkoreksi perkataan Habib. Akan binasa sebuah negeri Nam kalau sudah berani mengoreksi kata-kata Habibnya Nam. Maksudnya gimana mengoreksi maksudnya? Betapa indahnya Yaman, nggak percaya. tempat di mana para habaib dilahirkan Nam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasir-pasir menjadi intan, tai-tai menjadi emas. Kata siapa? Lalu kenapa itu mengejek dalam irama mengejek, tahu nggak? Tanam sudah mulai ingkar pada Habibnya, sudah berani ngoreksi Habibnya ini Tanam nih. Sesat itu, sesat kalau udah mereka. Kan sudah dikasih tahu Tonam. Kamu percaya Quran, nggak percaya Habib itu sesat. Udah dikasih tahu kok masih menyalahkan. Bener. Sesat. Nam, di Yaman itu Nam, setiap hari, setiap sore hujan susu Nam. Karena apa? Karena di situ masyarakatnya sangat mencintai habaibnya. Ayo, seberapa? Tidak perlu ada peternakan sapi di sana. Sampai-sampai jalan nggak boleh diaspal ya Bang ya. Jalan tidak boleh diaspal karena setiap butiran-butiran jalan itu akan menjadi intan karena cinta habaib. Bahkan septic tank pun nggak ada. Karena apa? Karena kecintaan pada habaib akan membuat tai-tai menjadi emas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nggak masuk surga lo Nam. Kang Mas Raden kemiot. Begini kawan. Ya. Kalau di Indonesia itu pengen seperti Tarim, ada rahasia zikirnya begini. Pengen tahu ya zikirnya. Ya tai, ya Tarim, ya tai, ya Tarim, ya tai. Bang, mulanya tai, ya tai, ya tai begitu ya Bang ya. Ya tai, ya tai. Kritik habaib, mereka syahadatnya ada 3. Nam, kenapa kamu menjadi ragu dengan para habaib Nam? Kenapa kamu menjadi ragu? Nam, lihatlah Yaman betapa indahnya, di mana setiap warganya tidak akan menjadi wali kecuali kalau sudah tumbuh kumisnya. Karena apa? Pada para habaib Nam. Saya berkumis, berjenggot. Oh, berjenggot, berkumis. Bahkan di WC saja Nam, doa itu terkabul Nam. Tidak ada tempat di Tarim itu Nam, tempat para habaib itu tempat yang tidak mulia. Bahkan di WC pun doa terkabul Nam. Jangan mulai berani ngoreksi Habib Nam. Tanam, jangan berani kamu mulai ngoreksi Habib Nam. Jangan berani-berani mulai ngoreksi Habib kamu Nam. Mulai ini Tanam nih, mulai udah kurang ajar ini Tanam nih. Berani-berani ngoreksi Habibnya nih. Tanam di mute itu punya kamu tuh. Tanam ini malu-maluin saya. Justru pemahaman Anda itu yang dikoreksi goblok. Aduh, ini berani-beraninya ngoreksi pemahaman Habib ini. Kurang jelas apa Habib itu berbicara tidaklah menjadi wali Nam. Kalau orang-orang Tarim itu kalau sudah tumbuh kumis itu pasti jadi wali Nam. Tidak ada tempat yang tidak dikabul, bahkan di WC doa saja dikabul Nam.
Raden Anjung belum jadi wali, nggak ada. Bang Satria, Siap. wali apa itu namanya? Nam, kalau kamu on cam Apa? terus nanti tak panggilin Mbak Bebi lu ya. Wali Itu kutub di ya? bawah itu Mas. Ayo. Wali kutub itu. Tanam ini sudah mulai berani ngoreksi Habibnya nih. Kalau sudah berani ngoreksi Habibnya, kualat kamu Nam. Oh, seperti Mukimat berarti ya. Seperti Mukimat ya, Kang Satria ya. Berarti seperti Iya, berarti Mukimat udah tanam mulai. ini. Iya, udah mulai jadi kayak Mukimat ini tanam nih. Waduh. Gimana kamu Nam? Kalau jadi Wah, mukimat baikkan kurang aja ajar itu bang ya, kamu Bang koreksi Satria. kami. Kalau jadi mukimat itu bang Pengalaman Tanam Anda itu yang baik. dikoreksi. Yang mana yang dikoreksi Nam? Yang mana? Yang dikoreksi gimana? Itu bukan omongan saya. Nama Makola Al Habib tidaklah jadi wali rakyat tarim kalau sudah berkumis.